Kimia dan perubahan materi. Ilmu kimia adalah ilmu pemahaman dan rekayasa materi, sedangkan materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi akan selalu berubah-ubah karena mengikuti ruang dan juga berubah-ubah massanya. Oleh karena itu, seorang ahli kimia dari Prancis menyelidiki hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Ahli kimia tersebut adalah Antonio Laurent Lavoisier. Antonio Laurent Lavoisier meneliti tentang hukum kekekalan massa. Sebuah materi ditimbang sebelum reaksi, kemudian direaksikan. Setelah reaksi, massa materi tersebut ditimbang kembali untuk melihat adakah perbedaannya, dan ternyata hasilnya adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, yang kemudian disebut dengan hukum kekekalan massa. Kesimpulan dari penelitian Lavoisier hasilnya adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum kekekalan massa ini juga disebut dengan hukum Lavoisier. Lalu, apakah materi meskipun tidak berubah massanya akan juga berubah bentuknya, warnanya, susunan kimianya, dan lain-lain? Maka, mari kita simak apakah yang disebut dengan perubahan kimia dan perubahan fisika. Sebuah materi dapat melakukan perubahan fisika. Perubahan fisika bersifat sementara, artinya tidak permanen, dan juga tidak menghasilkan zat baru. Yang berubah hanyalah wujud dan ukuran zatnya. Contoh perubahan fisika pada air berikut memperlihatkan bahwa air yang semula berwujud cair, apabila didinginkan akan berubah menjadi wujud padat. Dan apabila dipanaskan akan berubah wujud menjadi gas. Gas apabila didinginkan akan berubah menjadi wujud cair kembali. Hal ini disimpulkan bahwa air akan mengalami perubahan fisika, yaitu wujudnya akan berubah dari cair, padat, maupun gas sesuai dengan reaksi yang mempengaruhinya. Apakah kalian juga pernah menyaksikan peristiwa ini? Contoh lainnya dari perubahan fisika adalah perubahan ukuran. Tepung yang kita lihat selama ini, walaupun berbentuk padat, namun ternyata ukurannya dibandingkan dengan benda sebelumnya itu akan berbeda. Beras yang semula ukurannya lebih besar akan digiling menjadi ukuran yang lebih kecil atau kita sebut dengan tepung. Contoh lainnya adalah batang kayu yang semula besar atau utuh akan dipotong-potong menjadi balok kayu yang kecil-kecil. Atau kita pernah melihat kertas yang semula ukurannya besar, kemudian digunting-gunting atau dipotong-potong menjadi ukuran yang kecil-kecil. Hal ini merupakan contoh dari perubahan ukuran. Perubahan fisika juga dapat menyebabkan perubahan bentuk. Contoh, pada sepotong kayu yang kemudian akan dirubah menjadi meja atau kursi.
atau seutas benang yang akan dianyam menjadi kain, sehingga bentuknya akan berubah. Contoh lain, perubahan fisika akan menyebabkan perubahan volume. Pada saat memanaskan air, kita mengetahui bahwa air akan memiliki perubahan suhu. Nah, apabila kita masukkan termometer air raksa ke dalam air yang sedang dipanaskan, ternyata termometer air raksa akan memuai dan naik ke bagian atas dari termometer, sehingga kita dapat menentukan suhu dari benda yang sedang dipanaskan akibat pemuaian air raksa tersebut. Pernahkah kamu menggunakan termometer air raksa? Contoh lainnya adalah pada saat balon udara yang dipanaskan, kemudian gas di dalam balon udara akan memuai. Gas di dalam balon udara yang memuai ini akan mengangkat balon udara naik ke angkasa. Contoh perubahan fisika lainnya adalah perubahan karena pelarutan. Pada saat melarutkan gula ke dalam air teh, bandingkan rasa gula sebelum dan sesudah dilarutkan. Rasa gula tetap manis meski sudah dilarutkan dalam air teh. Jadi, tidak ada perbedaan gula dalam bentuk padat atau dari dalam air teh. Nah, kita akan melanjutkan pada ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan kimia bersifat permanen, tidak dapat dirubah lagi menjadi zat kimia asalnya. Karena terjadi perubahan susunan zat, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati. Misalnya adanya gas, adanya endapan, adanya warna, atau suhu yang berubah. Dan ciri perubahan kimia yang terakhir adalah karena perubahannya tidak dapat diubah lagi menjadi zat kimia asal, maka benda yang mengalami perubahan kimia akan menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia adalah nasi yang menjadi basi akibat dari proses fermentasi oleh bakteri, jamur, atau mikroorganisme lain. Pembuatan tape itu dari mulai singkong menjadi tape. Kertas yang dibakar, gas hidrogen yang dibakar, logam berkarat, hingga pita logam magnesium yang terbakar. Pada saat kertas dibakar, zat yang mula-mula adalah sebuah kertas, setelah mengalami reaksi pembakaran, maka bentuk, wujud, maupun zatnya akan berubah, tidak dapat kembali menjadi kertas, melainkan berubah menjadi abu. Beras yang awalnya pun berupa butiran-butiran beras, setelah dimasak, secara zat kimianya akan berubah menjadi nasi. Singkong yang pada awalnya adalah berupa umbian, kemudian diberi ragi dan difermentasi sehingga berubah zatnya menjadi tape. Tentu rasanya pun akan berubah dari zat awal singkong menjadi rasa yang berbeda pada sebuah tape. Perkaratan juga mengubah besi yang susunan kimia awalnya menjadi susunan kimia yang baru atau berkarat. Contoh reaksi kimia yang disertai perubahan warna adalah pada sebuah daging apel yang mengalami oksidasi. Mengapa apel yang sudah dipotong atau digigit akan berubah warna menjadi kecoklatan? Hal ini merupakan hasil peristiwa reaksi kimia enzim pada buah apel. Kalian juga dapat melihat perubahan kimia tersebut pada buah-buah lainnya, seperti buah pir, pisang, dan juga belimbing. Dapatkah kalian menyebutkan buah lainnya? Reaksi kimia juga menyebabkan perubahan suhu. Jika reaksi kimia yang menyebabkan
suhu di sekitarnya menjadi naik, maka disebut dengan reaksi eksoterm atau juga disebut dengan reaksi yang membebaskan energi. Karena berasal dari kata exo artinya keluar, term suhu. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap energi. Contoh reaksi kimia pada pembentukan gas yaitu pada reaksi kimia antara logam dengan larutan ber-pH rendah. Contohnya asam klorida atau orang biasa menyebutnya dengan air keras. Ketika logam dicelupkan ke dalam asam klorida, maka akan ada gas yang terbentuk. Selain itu, reaksi kimia juga akan menimbulkan endapan. Contohnya ketika menggunakan air sadah, artinya air yang mengandung garam, kalsium, dan magnesium. Oleh karena itu, kita mempelajari kimia karena peranan kimia ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu kimia pun berperan dalam bidang kesehatan, pertanian, industri, serta bahan pangan. Dapatkah kalian menyebutkan peranan kimia dalam masing-masing bidang tersebut? Oke. Sampai di sini penjelasan tentang ilmu kimia dan juga perubahan materi.